yang berkata, hari ini kurasa bahagia. Hidupmu berharga bagi Allah, tiada yang tak berkenan di hadapannya. Dia ciptakan kau seturut gambarnya, sungguh terlalu indah kau bagi dia. Dia berikan kasih-Nya bagi kita. Dia tak relakan segala-galanya. Dia disalib tulus dosa kita. Karena hidupmu sangatlah berharga. Bulu yang terkulai takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga. Sungguh yang telah muda akan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Bulu yang terkulai takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga. Sungguh yang telah muda akan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Baik anak-anak, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebelum kita membaca dan merenungkannya, mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk segala kasih dan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Dan terima kasih di kesempatan ini kami boleh kembali belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan. Tuhan memberkati kami, Tuhan memberikan kami hikmat pengertian, sehingga lewat firman Tuhan
yang akan kami baca ini kami mengerti, kami pahami, dan terlebih lagi Tuhan, kami lakukan firman Tuhan itu di dalam setiap kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Anak-anak, kita akan membaca firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab Efesus pasal 2 ayatnya yang ke-8 sampai ayatnya yang ke-10. Efesus pasal 2 ayat 8 sampai 10. Demikian firman Tuhan buat kita, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Baik anak-anak, firman Tuhan hari ini temanya bahwa kita berharga di mata Tuhan. Anak-anak pernah gak berpikir saya ini berharga gak di mata Tuhan? Atau berpikir apa ya yang spesial dalam diri saya di mata Tuhan? Nah, hari ini kita akan mempelajarinya lewat kebenaran firman Tuhan ini, bahwa semua kita berharga di mata Tuhan. Nah, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, setiap manusia di dunia ini tidak pernah ada yang sama 100% antara satu dengan yang lain. Mungkin si A dari postur tubuhnya atau warna kulitnya berbeda dengan si B. Demikian juga si A mungkin dia punya talentanya mungkin ada 3, si B hanya 1. Nah, perbedaan itu tidak membuat kita di mata Tuhan jadi berbeda. Semua kita, sekalipun yang ada anak yang talentanya 3, ada anak yang talentanya 1, ada anak yang mungkin cepat dalam pelajaran, atau ada anak yang lambat dalam pelajaran, atau ada anak yang suaranya bagus, atau ada anak yang suaranya kurang bagus. Nah, semua itu kita tetap berharga di mata Tuhan. Kenapa? Mari kita lihat di dalam firman Tuhan hari ini. Di ayat yang ke-8 dikatakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Nah, di sini kita lihat bahwa kasih karunia itu diberikan Allah kepada kita dengan cuma-cuma oleh karena iman. Artinya bukan karena kita bekerja keras untuk mendapatkan keselamatan itu, atau kita punya kelebihannya banyak sehingga kita yang mendapatkan keselamatan itu, atau kita orangnya terlalu baik yang itu nggak baik sehingga kita yang mendapatkan keselamatan itu. Tidak, semua kita sama memperoleh keselamatan itu. Tetapi kita memperoleh keselamatan itu bukan karena kita kerja keras atau kita saya harus berbuat baik sebanyak-banyaknya, enggak. Tetapi itu adalah pemberian Tuhan, kasih karunia. Karena itu kita adalah orang-orang yang diselamatkan oleh Tuhan. Ayatnya yang ke-9, itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang disiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Nah, karena kita ini berharga di mata Tuhan, di ayat 10 dijelaskan, maka kita ini harus berbuat baik. Kita harus melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Nah, apa yang menyenangkan hati Tuhan, apa yang menjadi berkat bagi orang lain, apa yang menyenangkan hati Tuhan, menyenangkan hati orang tua, itu yang kita lakukan. Contohnya, belajar yang baik, tidak melawan mama dengan papa, sopan kepada orang yang lebih besar dari kita, lebih tua dari kita, menghormati semua orang, baik orang itu mungkin mungkin orang itu tidak seperti kita, atau dia orang lebih susah dari kita, atau dia lebih pintar atau dari kita, semua kita harus hormati. Siapapun dia harus hormati. Nah, itu perintah Tuhan, itu yang harus kita lakukan. Jadi
Karena kita ini berharga di mata Tuhan, maka kita juga sudah diselamatkan oleh Tuhan. Karena kita sudah diselamatkan oleh Tuhan, maka kita harus melakukan apa yang baik di mata Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini memberkati anak-anak sekalian. Oke, anak-anak yang dikasih Tuhan, akhir dari firman Tuhan ini ada pertanyaan yang harus anak-anak jawab. Nanti jawabannya ditulis dan dikumpulkan ke sekolah. Pertanyaannya adalah, kalau kamu berharga di mata Tuhan, apa yang harus kamu lakukan? Sekali lagi diulangnya, kalau menurut kamu, kamu berharga di mata Tuhan, walaupun kamu tidak terlalu hebat seperti orang lain, atau mungkin kamu tidak secepat orang lain dalam hal belajar, bagaimanapun kondisimu, kamu berharga di mata Tuhan. Kalau kamu berharga di mata Tuhan, apa yang harus kamu lakukan untuk menyenangkan hati Tuhan dan menjadi berkat bagi orang-orang di sekitarmu? Tulis jawabannya di kertas dan nanti dibawa ke sekolah, dikumpulkan ke sekolah, dan ibu guru akan melihatnya. Terima kasih. Untuk mengakhiri ibadah ini, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang kami sudah dengarkan. Kami bersyukur Tuhan karena kami ini berharga di mata Tuhan. Seperti apapun kami, bagaimanapun keberadaan kami, dan ataupun kami berbeda dari orang-orang lain, tapi kami yakin, kami percaya bahwa kami adalah anak-anak Tuhan yang berharga. Kami diselamatkan oleh kasih karunia. Karena itu Tuhan, kami akan mengaplikasikan keselamatan itu di dalam kehidupan kami dengan kami melakukan apa yang menyenangkan hati Tuhan. Kami menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Kami juga menjadi anak-anak yang membanggakan kedua orang tua kami. Terima kasih Tuhan, berkati firman Tuhan ini sehingga menjadi rema di dalam setiap hati kami. Terima kasih juga Tuhan untuk ibadah hari ini. Engkau telah berkati dari awal, pertengahan sampai akhirnya. Biarlah kami selalu ada di dalam berkat dan naungan Tuhan Yesus saja. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami dan ucapan syukur kami. Kami akhiri dan kami tutup ibadah kami hari ini di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.